Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mas'alatul khamisah, ghuslu jami'il badani fil janabah. Kita lanjutkan masih pada pembahasan mandi janabah di halaman 240. Mas'alatul khamisah, ghuslu jami'il badani fil janabah. Membasuh seluruh badan pada mandi janabah. Ajma'al ulama, para ulama sepakat ala wujubi ta'mimil jasadi bil ma' fi ghuslil janabah. Para ulama sepakat tentang kewajiban meratakan jasad dengan air ketika mandi janabah. Yaitu yajibu ayyasilal ma'u ila jami'il badani. Wajib air itu sampai ke seluruh badan. Jadi di bawah kele, di bawah selangkangan, ya, dimanapun itu air wajib nyampai. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza igtasala hafana ala ra'sihi thalath hafanat. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mandi, beliau mengguyurkan air di atas kepalanya sebanyak 3 guyuran. Tsumma afadha ala sa'iri jasadihi. Kemudian beliau meratakannya pada seluruh badan. Wa hal yalzam alaihi i'adatu ghuslil a'dha'il wudu asna al-ghusl idza kana qad tawadda'a am la yalzamuhu. Nah, kemudian apakah harus mengulangi pembasuhan anggota-anggota wudu di tengah-tengah mandi? Pada saat mandi, apakah harus mengulangi pembasuhan anggota wudu ini tadi? Apabila dia telah berwudu, ataukah tidak mesti, tidak harus? Fihi khilafun bainal ulama. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Faqala ba'dhum, sebagian para ulama mengatakan yajibu alaihi ayyughassila hadhil a'dha'a marratan ukhra. Sebagian ulama ada yang berpendapat wajib bagi dia untuk membasuh anggota-anggota wudhu ini pada kali yang berikutnya. Jadi sebagian para ulama ada yang mengatakan orang kalau sudah berwudhu sebelum mandi janabah, nanti ketika mandi tetap basuh lagi. Jelas? Wa qala ba'duhum, sebagian ulama ada yang berpendapat la yajibu alaihi, tidak wajib. Faqad tawadda'a qabla al-ghusli tsumma igtasala ba'da dzalik. Sungguh dia telah berwudu sebelum mandi, kemudian dia mandi saja. Fala yajibu alaihi ayyu'ida ghuslu hadhil a'dha. Maka tidak wajib bagi dia untuk mengulangi pembasuhan anggota-anggota tersebut. Jelas ya? Wa qala ba'duhum, sebagian ulama ada yang berpendapat yarji'ul hukmu fi hadza ila niyatihi. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini hukum pada bab ini, pada masalah ini, pada masalah mandi janabah ini kembali ke niatnya. Fa idza kana ghuslu a'dha'il wudu qabla ghuslil janabah bi niyatin ay yaj'alaha min dimni ghuslil janabah wa qaddamaha li fadilatihi fa innahu yujzi'uhu. Nah, kata para ulama ini tadi,
Kalau dia membasuh anggota-anggota wudhu ini pada saat sebelum mandi janabah dengan niatan untuk menjadikan anggota-anggota wudhu ini tadi min dimni ghuslil janabah, termasuk bagian dari mandi janabah. Jadi kalau antum berwudhu tadi sebelum mandi janabah, antum wudhu kan, dengan niatan antum menjadikan wudhu ini bagian dari mandi janabah. Wa qaddamaha li fadilatihi, engkau dahulukan dikarenakan keutamaan berwudhu. Fa innahu yujzi'uhu, maka sah-sah saja, sudah terwakili. Faham ini? Wala yajibu alaihi i'adatu ghusli hadhil a'dha, tidak wajib untuk ulangi anggota wudu ini tadi. Wa amma idza tawadda'a minal bidayah biniyati raf'il hadatsil asghar faqat, adapun kalau dia berwudu dari awal tadi dengan niat cuman mengangkat hadas kecil saja, walam yanwi ayyaj'ala taghsilaha min dimni ghuslil janabah, dan tidak dia niatkan untuk menjadikan pembasuhan tadi termasuk bagian dari mandi janabah, maka fayajibu alaihi i'adatu ghusli hadhil a'dha inda ghuslil janabah, maka wajib bagi dia untuk mengulangi pembasuhan anggota badan tersebut, anggota wudhu tadi ketika mandi janabah. Wa hadza tafsil wal asah, rincian seperti ini adalah rincian yang paling sahih, paling benar. Jelas? Ini ya ikhwan, contoh misalkan gambarannya, antum berwudu, ya, berwudu, basuh kedua tangan, wajah, udah kumur-kumur, udah istinsyak, kemudian basuh kaki, misalkan, kemudian antum baru basahi seluruh badan. Kalau niatnya antum tadi berwudu tadi masuk pada bagian mandi janabah, maksudnya tadi menurut sebagian ulama tidak perlu antum ulangi lagi pembasuhan tangan, cukup antum basuh atas saja gitu kan, sama badan kan, seperti itu maksudnya. Nah, termasuk dalam faedah seperti ini juga bagi antum yang mungkin membasuh kemaluan terlebih dahulu, ya, basuh kemaluan udah basah dan antum niatkan tadi untuk untuk bagian dari mandi janabah, antum niatkan bagian dari mandi janabah, kemudian antum berwudu dan antum tidak lagi basuh kemaluan antum, kan tidak masalah, ya. Al-mas'alatus sadisah, masalah yang keenam. Adadu ghusli ra'si, adadu ghusli ra'si wal badani fi ghuslil janabah, bilangan membasuh kepala dan badan ketika mandi janabah. Amatu ahlil ilmi, mayoritas para ulama, ala annahu yustahabbu, mayoritas para ulama mereka mengatakan disunnahkan, ayyughassil ar-ra'sah, disunnahkan seseorang itu membasuh kepalanya salasan, 3 kali, fi ghuslil janabah, ketika mandi janabah. Fahadzal ladzi jaa min fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, itu yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi basuh kepala tadi disunahkan 3 kali. Jadi ada 3 kali siramannya. Jadi kalau mau tata caranya tadi, antum wudu dulu, sudah berwudu, siram kepala sebanyak 3 kali, diratakan, digosok-gosok kan,
Udah basah, baru nanti badan. Fahadzal ladzi jaa'a min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Aisyah tsumma hafana ala ra'sihi salas hafanat tsumma afadha ala sa'iri jasadihi. Kemudian Rasul menuangkan di kepalanya 3 kali tuangan, kemudian beliau ratakan pada seluruh badan. Wa binahwihi min hadits Maimunah. Ya. Dan yang semisalnya juga dari hadis Maimunah, wal hafna mil'ul kaffain. Hafna itu sepenuh kedua telapak tangan, itu namanya hafna. Jadi Rasul menuangkan 3 tuangan dengan sepenuh telapak tangan. Fadzahiruhu, secara zahir makna hadis ini, annahu kana fi kulli hafnatin yaghsil jami'a ra'si. Ya. Bahwasanya dulu Nabi SAW pada setiap cidukan, ya, beliau membasuh seluruh kepala. Jadi 3 kali cidukan, jadi 1 cidukan beliau basuhkan seperti ini. 2, 3 gitu lah, ya. Cak kita mandi itulah. Intinya di kepala kalau diperhatikan dalam hadis ini ada berapa kali? 3 kali yang dipraktikkan Rasul, ya. Boleh pakai gayung ya, boleh, tidak masalah. 3 gayung ya. Sebenarnya kalau kepala 3 gayung itulah kebanyakan. Ya. Rasul saja sedikit gitu kan. Mandi janabah itu kalau mau banyak, mau dikit tergantung kita. Wa ammal baqi al jasad, wa amma baqil jasad fa fihi khilafun bainal ulama. Adapun jasad yang lain padanya ada khilaf di kalangan para ulama. Maksudnya sisa-sisa badan yang lain itu ada khilaf. Al qaulul awal al mazhab indal malikiyah, itu mazhab malikiyah. Wa qaulu ba'd Syafi'iyah, pendapat sebagian Syafi'iyah, wa ba'dil Hanabilah, dan pendapat sebagian ulama mazhab Hanbali, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yustahabbu ayyaghsilahu marratan wahidah. Nah, ini menurut ulama Malikiyah, ulama sebagian Syafi'iyah, sebagian mazhab Hanbali dan juga Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan sunnahnya itu sekali saja badan itu. Enggak mesti mau 2 kali, 3 kali. Fala yustahabu at-tathlis fi ghuslil badan. Tidak disunnahkan untuk dijadikan 3 kali pada pembasuhan badan, ma ada ar-ra'si, kecuali kepala. Atau ma ada ar-ra'sah, kecuali kepalanya. Fa fi hadits Aisyah, disebutkan dalam hadis Aisyah, summa hafana ala ra'si salasa hafanat. Kemudian Rasul tuangkan di kepalanya 3 tuangan. Summa afadha ala sa'iri jasadihi. Kemudian beliau ratakan pada seluruh badan. Fa zahiruhu annahu ghassala ar-ra'sa salasan. Ini zahirnya beliau membasuh kepala 3 kali. Wa ammal jasad, adapun jasad, fa afadha alaihi ifadatan wahidatan. Beliau tuangkan sebanyak 1 kali. Falam tuzkar fihi adadun, atau falam tuzkar fihi adadan, dan tidak disebutkan di situ bilangannya. Wa kadzalika fi hadits Maimunah radhiyallahu anha binahwihi. Demikian juga dalam hadis Maimunah, qalat tsumma sabba ala jasadihi. Kemudian Rasul menuangkan pada jasadnya, air tadi langsung dituangkan. Maimunah juga walam tazkur adadan. Maimunah juga tidak menyebutkan jumlah. Baik hadis Aisyah pun juga falam tazkur fihi adadan, Maimunah juga falam tazkur fihi adadan. Maimunah tidak menyebutkan jumlahnya, Aisyah juga tidak menyebutkan jumlahnya. Jelas ya? Wa al-qaulu tsani mazhabu jumhur ahli ilmi. Pendapat yang kedua pendapat jumhur. Jumhur mengatakan yustahabbu lahu ayyaghsila jami badanihi salasa marrat. Kata jumhur disunnahkan membasuhnya sebanyak 3 kali. Fayaghsilu ra'sa salasan, membasuh kepala 3 kali. Summa yaghsil al-badan salasan, kemudian badan 3 kali. Wa idza ghasalahu marratan wahidatan ajza'ahu. Namun kalau dibasuh sekali badan tadi cukup. Ya, sudah dianggap cukup. Wal afdal ayyukarrir taghsilal badan salas marrat. Yang afdol kata jumhur diulangi pembasuhan badan tadi sebanyak 3 kali. Wa dzalika qiyasan 'alal wudu,
dalam rangka mengkiaskan dengan wudu. Fattahara as-sughra yustahabbu fiha an tukarrar salasan, fakadzalika at-tahara al-kubra yustahabbu an tukarrar salasan. Kalau toharo kecil disunahkan untuk diulang 3 kali, demikian juga toharo besar juga disunahkan untuk 3 kali. Wa aidan li ahadits ukhra yustafadu minha istihbab ghuslil badan fi ghuslil janabah salasa marrat. Dan juga bisa diambil dalil hadis-hadis yang lain yang diambil faedah darinya sunnahnya membasuh badan pada mandi janabah 3 kali adalah hadis, disebutkan hadisnya ya. Fi sahihain min hadis Jubair bin Mut'im, disebutkan dalam hadis Jubair bin Mut'im Jubair bin Mut'im mengatakan tamarau fi ghusl inda Rasulillah SAW. Mereka berdebat tentang mandi di sisi Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, amma ana, adapun aku, fa inni ufidu ala ra'si salasa akuf. Ya. Kata Rasulullah SAW, adapun aku meratakan atau menuangkan di kepalaku sebanyak tiga cakupan telapak tangan. Fabayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu yaghsil ar-ra'sahu salasan. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali. Wal muraduhuna, dan yang dimaksudkan di sini adalah ar-ra'su ma'a sairil jasad, kepala plus seluruh badan. Bi annahu arada ayyasifa lahu ghusl janabah, dikarenakan Nabi SAW ingin mensifatkan kepada sahabat tata cara mandi janabah. Indama tamari ba'dhi sahabat fihi, ketika ada sebagian sahabat berdebat berselisih tentang mandi janabah. Jelas? Walladzi yadhharu wallahu a'lam, dan yang nampak yang zahir annahu sallallahu alaihi wasallam arada ayyubayyin lahum kaifa yaghsil ra'sahu fil janabah. Kata Syekh Taufik wallahu a'lam, yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau cuma ingin menjelaskan bagaimana membasuh kepala ketika mandi janabah. Wa annahu yaghsilu salasan, bahwasanya membasuh kepala itu sebanyak 3 kali. Fayakunul qaulul awal huwal aqrab, sehingga pendapat pertama itu adalah pendapat yang lebih mendekati kepada yang kuat. Jadi tidak disunnahkan untuk sampai 3 kali. Yang penting antum sudah basah badannya antum, sudah sah mandi janabahnya antum. Tidak disunnahkan untuk sampai 3 kali. Ya, karena hadis yang menyebutkan tentang 3 kali tadi khusus membasuh kepala. Adapun badan cukup sekali, yang penting sudah basah, sudah tercukupi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ana musaf.